Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue di pertandingan pertama menghadapi Fulham. Ada satu situasi yang menurut gue menarik untuk gue bahas kali ini ya. Ini terkait dengan Jadon Sancho langsung saja, di mana Jadon Sancho ini tidak terlibat sama sekali di skuad menghadapi Fulham, baik itu di atas lapangan maupun di bangku cadangan. Erik ten Hag di keterangan persnya memang mengatakan ada situasi yang tidak maksimal dari Jadon Sancho. Disebutkan ada infeksi di telinganya ya, sempat ada infeksi sehingga situasinya tidak 100%. Dan Erik ten Hag pun juga menyinggung bahwa dia hanya ingin menempatkan pemain yang memang siap, bukan hanya di atas lapangan tapi juga di bangku cadangan. Dan oleh karena itulah Jadon Sancho tidak diberikan kesempatan. Erik ten Hag juga menyinggung bahwa ya rotasi ini harus dilakukan, dan kalau tidak sekarang mendapatkan kesempatan pasti akan mendapat kesempatan di saat-saat periode-periode selanjutnya di musim ini, karena memang pertandingan masih sangat banyak sekali dan setiap pemain memang harus bersiap untuk mendapatkan menit bermain. Nah, gue tidak ingin membahas terkait dengan komentar dari Erik ten Hag ya, karena gue menilai memang ada sedikit yang aneh katakanlah ya, terkait dengan situasi Jadon Sancho ini. Kenapa? Karena Jadon Sancho ini merupakan tumpuan atau kalau tidak pemain yang juga memiliki menit bermain yang cukup tinggi di preseason. Konsep juga sudah jelas ya, dimainkan di false nine ataupun juga di sayap. Dan ini sudah sangat sering sekali dari preseason. Semenjak konsolidasi itu terjalin antara Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho, ya Jadon Sancho banyak sekali mendapatkan kesempatan di sana. Yang gue curigai adalah apakah ini terkait dengan Jadon Sancho yang akan keluar dari Manchester United, di mana Fabrizio Romano menginformasikan kalau situasi dari Jadon Sancho ini masih sangat terbuka. Agennya sudah pernah berbicara dengan PSG, walaupun belum ada pembicaraan secara resmi antara Manchester United dan juga PSG misalnya terkait dengan nilai valuasi tawaran ya dan lain-lain. Tapi disebutkan bahwa peluang dari Jadon Sancho untuk meninggalkan Manchester United ini sangat besar. Bahkan kejutan bisa saja terjadi menuju ditutupnya bursa transfer musim panas kali ini. Dan apakah karena itulah Jadon Sancho tidak ditampilkan atau tidak diikutsertakan ketika menghadapi Fulham? Itu bisa saja terjadi sih menurut gua, karena di sisi yang lain Ugarte pun juga sama. Dia tidak dilibatkan di skuad PSG di pertandingan awal ya. Dan ini juga dikaitkan dengan Manchester United. Kenapa? Manchester United dan juga Ugarte ini sudah membuat kesepakatan secara personal. Sang pemain ingin ke Manchester United ingin mendatangkan Ugarte, sudah deal ya terkait dengan berapa kontraknya, berapa lama dan lain-lain. Hanya tinggal urusan dengan PSG. Dan PSG mematok harga yang terlampau tinggi bagi Manchester United untuk bisa menyepakati, kurang lebih demikian. Manchester United sebelumnya mungkin bisa mendatangkan Ugarte karena ada perkiraan Casemiro yang akan lepas. Ternyata Casemiro menurut gue peluangnya ya mereka akan tetap stay di Manchester United ya, Casemiro. Lalu Scott McTominay, tidak ada kesepakatan yang diraih terkait dengan Casemiro dengan klub-klub peminatnya. Sehingga menurut gue walaupun ada Fulham dikabarkan berminat dengan Scott McTominay ya, lalu yang terakhir juga Napoli, tapi ya masih belum jelas. Dan Jadon Sancho ini bisa dijadikan semacam kayak penambah amunisi keuangan finansial untuk bisa mendatangkan Ugarte. Menarik sih menurut gua ya, karena Jadon Sancho sejatinya nampaknya memang dipersiapkan oleh tim kepelatihan Manchester United ini untuk ikut serta di musim ini. Terbukti dengan ya setelah konsolidasi Jadon Sancho secara rutin mendapatkan menit bermain yang tinggi di preseason. Jadon Sancho sempat dikabarkan akan dijual oleh Manchester United ya kan, setelah musim lalu selesai. Manchester United dikabarkan menginginkan sekitar 40 juta euro, di mana banyak klub peminat yang tidak bisa menyamai angka tersebut. Nah, sekarang ini akankah Manchester United menurunkan angka tersebut? Akankah Manchester United menjadikan Jadon Sancho bahkan menjadi bahan ataupun juga pemain yang bisa ikut serta dalam negosiasi terkait dengan Manuel Ugarte, atau seperti apa? Ini sangat menarik. Belum ada kejelasan mengenai pergerakan yang lebih konkret dari klub-klub yang meminati Jadon Sancho. Karena Fabrizio Romano mengkonfirmasi sudah ada pembicaraan antara pihak dari Jadon Sancho dengan PSG,
tapi masih belum secara intens ya, masih belum secara lebih dekat, katakanlah seperti itu. Dan ini juga belum ada terkait dengan Manchester United dengan PSG. Gua secara pribadi dengan amatiran tadinya memperkirakan bahwa ya oke, kemungkinan Jadon Sancho akan stay di Manchester United cukup besar. Kenapa? Murni karena gue melihat dari sisi teknis dia ini kayaknya dipersiapkan oleh tim kepelatihan Manchester United dengan itu tadi ya, banyak diberikan kesempatan di preseason. Tapi nampaknya dari manajemen ada hal yang berbeda nih. Dan ya dengan lepasnya Jadon Sancho, ketika nanti mungkin akan lepas ya, lini serang Manchester United menurut gua ya dari sisi lain tentu saja akan mengalami penurunan kuantitas karena akan ada pemain yang lepas ya kan. Tapi kalau melihat misalnya saat ini ada Joshua Zirkzee di depan, ada Rasmus Højlund memang masih cedera, ada Amad Diallo, ada Anthony, ada Rashford, ada Garnacho, ada Mason Mount. Menurut gue sih ini seharusnya ketika semua situasi bugar, semua fit, tidak ada cedera yang banyak-banyak banget ya. Ya ini sebenarnya kondisi yang cukup oke dari sisi kedalaman. Belum lagi kita berbicara pemain muda, Ethan Whitley misalnya. Tapi di sisi lain Jadon Sancho, ketika dia memutuskan tetap berada di Manchester United ya, dia harus siap betul dengan keadaan bahwasannya misalnya ya untuk posisi false nine ada Bruno Fernandes, ada Mason Mount, ada Joshua Zirkzee, ada Rasmus Højlund. Di sayap pun juga demikian. Ada Amad Diallo yang sedang dalam situasi positif ya di preseason. Ada Anthony yang menurut gua akan diberikan kesempatan tetap di musim ini sebagai musim pembuktian terakhir. Lalu juga di kiri tetap ada Garnacho, ada Rashford. Garnacho pun juga bisa dimainkan di kanan. Jadi situasinya juga sulit bagi Sancho ya, artinya persaingan ini sangat keras. Tinggal bagaimana dia melihat nih perspektifnya. Di sisi lain juga klub ya, apakah memang ingin melepas Jadon Sancho dengan mendatangkan Ugarte untuk memperkuat lini tengah, ini juga menarik. Dan menurut gua situasi itu sebenarnya cukup bagus sih, karena kalau membandingkan antara lini depan dan juga lini tengah Manchester United misalnya ya, Manchester United di sisi jangkar oke, ada Casemiro dan Kobbie Mainoo yang nampaknya akan dijadikan duet utama, tapi ini kan tidak bisa terjadi sepanjang musim. Lihat musim lalu ketika Casemiro misalnya tidak dalam situasi fisik yang oke, Manchester United kualitas permainannya menurun. Karena gue melihat ya Casemiro ini bagaimanapun posisinya ini menjadi tulang punggung di Manchester United. Ketika ada kualitas yang juga bagus, yang bisa melapisi atau bahkan memberikan kompetisi bagi Casemiro, ini sesuatu yang positif. Dan gue melihat Ugarte bisa menyediakan hal tersebut. Walaupun juga Manchester United menyiapkan opsi-opsi lain ya kan, Sander Berge misalnya untuk posisi lini tengah. Sehingga memperkuat posisi lini tengah, jika seandainya pilihannya adalah memperkuat lini depan atau lini tengah di paruh akhir bursa transfer musim panas ini, ya gue lebih memilih untuk memperkuat posisi lini tengah sih. Tapi kita lihat akan seperti apa, ini sangat menarik dan menurut gue bisa jadi akan sangat dinamis ya menuju penutupan nih bursa transfer musim panas kali ini. Ya situasi dengan Amrabat juga menurut gue menarik ya, bagaimana di dalam sosial media sudah tidak ada lagi embel-embel Manchester United. Nomor punggung dia musim lalu juga sudah diambil oleh Matthijs de Ligt. Tapi apakah ini membuat dia tidak akan datang ke Manchester United? Gue pikir tidak demikian ya. Dia menurut gue secara dengan amatiran Sofyan Amrabat ini masih berada dalam daftar opsi, tapi bukan opsi utama. Saat ini Manchester United seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano menempatkan betul Manuel Ugarte sebagai buruan utama untuk didatangkan di Old Trafford. Kita lihat akan seperti apa. Kalau ada kabar lagi, informasi update, gue akan sampaikan di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.